Oke Manski, ini di media sosial masih perseteruan antara Ruben Onsu dan juga Sarwenda masih berjalan nih Manski. Bahkan baru-baru ini juga kan anaknya dari Sarwenda, Tania itu yang kelihatan memijit Gio, dan bahkan kan Gio ini kan bukan masih seorang pacar lah bisa dibilang. Menurut pandangan Manski seperti apa sih Manski? Oke, pertama nih aku mau nanggepinnya karena sebagai sesama juga yang jualan di TikTok, afiliator. Itu kan kita ada acara live yang memang jualan. Itu aku lihat dia jualan live TikTok ya, bareng dengan si CEO itu. Dibilangnya CEO ya. Jadi menurut Mamski itu nggak pantas gitu loh, nggak pantas, bukannya kurang pantas tapi udah nggak pantas. Pertama itu adalah anaknya Ruben Onsu, dimana ini dilibatkan dalam suatu pekerjaan, sedang live, sedang kebuka semua itu siaran yang bisa diakses oleh banyak orang, dan ini seorang anak kecil gitu loh. Dan juga live-nya live pekerjaan, anak kecil itu dengan disuruh mijet kaki, injek-injek kaki di tempat tidur yang kayak gitu tuh nggak pantas banget. Sangat disayangkan kecerobohan dari seorang ibu ya, yang harusnya melindungi anaknya, menjaga tetap profesional sebagai seorang konten kreator, afiliator gitu ya, dengan tidak melibatkan anak-anak untuk masuk ke dalam live jualan kita gitu. Dan untuk yang laki-laki juga, selama masih belum menjadi seorang suami atau bapak sambung, bisalah bersikap gitu lebih elegan dan lebih menghormati, menghargai bapak dari anak-anak tersebut. Apalagi ini Mamski dengar, nggak tahu benar apa enggak, tolong klarifikasi kalau salah. Itu ada di rumahnya dari Ruben Onsu, udah bertambah-tambah lagi gitu, nggak pantasnya. Jadi bener-bener kalau kita dibilang ngapain sih ikut campur, ngapain kamu komen, aduh ini karena sudah pertontonkan gitu loh, di display untuk publik, wajar dong kalau kita bereaksi seperti itu. Oke, bahkan netizen juga sempat melihat ekspresi dari Tania itu seperti tertekan ya. Iya, sampai ada dia waktu selesai mijit tuh udah dia ngomong gitu. Itu harusnya bisa baca gestur dan mimik anaknya juga ya. Siapa sih juga yang mau disuruh kayak begitu? Apalagi ini kalau dalam ruang private mungkin bodo amat deh gitu kan. Ini kan untuk kerjaan. Karena Mamski sebagai afiliator yang suka live juga setiap hari untuk berjualan, itu aja mikir loh, sebelum kita jualan tuh mikir dulu. Ini yang aku harus omongin apa kata-kata yang boleh, apa yang nggak boleh. Nanti reaksinya netizen aku gimana ya, followers aku yang nonton. Dan ini kan dibuka untuk umum nih, live gitu ya, bakalan jadi jejak digital. Kok nggak bisa mikir sih sampai sejauh itu, melibatkan anak seorang Ruben Onsu begitu loh. Coba dipikirin lagi, ini anaknya Ruben loh, sampai disuruh seperti itu. Dan ibunya kok ya nggak mikir gitu, anak gue kalau jadi sama si cowok ini loh, kalau nggak jadi gimana? Kalau seandainya nggak jadi, malunya udah nggak kepalang tanggung gitu ya, udah gila banget gitu loh. Aduh sayang banget sih Mamski sih liatnya sih, miris. Oke Manski, mungkin netizen juga merasa geram soal Sarwenda ini mengatakan cong dan juga kata-kata hewan lah yang diduga tertuju pada Ruben. Ya itu kan diduga memang pengacaranya kan udah mencoba buat membersihkan istilahnya ya. Tapi kan gini loh, mohon maaf ya Pak pengacara ya, sama seperti pengacaranya Ruben juga mengatakan, ini kan sebelum bahasa itu ada kata-kata 200 juta toh, yang mana itu kan yang menjadi awal mulanya gitu loh, dari Ruben nggak mau memberhentikan setoran lah istilahnya ya, atau transferan gitu ya. Terus akhirnya kan meluap tuh kemarahan dan celotehan yang seperti senjata makan tuan gitu loh. Makanya ini sangat disayangkan. Kembali lagi, orang yang sudah dewasa, sudah menjadi seorang ibu dengan punya anak, harusnya bisa juga seorang profesional yang bekerja di acara live gitu ya, sebagai afiliator, harusnya bisa menahan emosinya, memilah-milih kata-kata apa yang pantas diucapkan, terutama untuk seorang mantan
yang bapaknya anak-anak, yang sebenarnya udah berapa tahun Mamski denger ya dari pengacaranya Ruben, sejak perceraian pun masih memberikan support secara finansial, tinggal reimburse. Ada yang nilainya sempat tuh tadi pagi Mamski kasih lihat bukti di jejak digitalnya ya, wawancaranya pengacaranya Ruben. September 2024 240 sekian juta. Oktober 2024 265 juta. Dan seterusnya. Makanya fakta-fakta ini kan yang dilihat oleh masyarakat ini sudah keterlaluan dari mantan istri gitu loh. Dan ini nggak bisa didiamin, nggak bisa dicuekin gitu kayak nggak tahu apa, nggak bodo amat, nggak bisa. Ini kasihan Ruben gitu, kasihan di bapaknya anak-anak dan juga lebih kasihan juga anak-anaknya. Terus juga Ruben Onsu kan sempat support nafkah sekitar 200 jutaan. Nah, terus dia itu seperti sulit lah bertemu dengan anak-anaknya nih. Iya, ini lucu ya, karena kan ada argumen dari keluarganya mantan istri. Siapa yang mempersulit? Kalau ini tinggal datang aja ke sekolah, tinggal datang aja ke rumah, nggak bisa begitu. Orang yang udah bercerai itu pasti ada aturannya untuk bertemu. Sudah pasti akan koordinasi dulu. Nah ini nih, di koordinasinya ini dipermudahkah, dipersulitkah? Contoh kemarin ulang tahun, salah satu bukti tidak dipermudah. Kenapa? Tidak diajak berembuk untuk jam merayakan ulang tahun anak, hanya nerima undangan. Tiba-tiba jamnya bisa sama dengan schedule bekerja yang jelas udah pada tahu semua. Acara itu live. Kenapa seperti itu? Kalau memang betul diperbolehkan kok bertemu, tolong dipermudah. Jangan sampai hanya bicara omon-omon tapi buktinya memang tidak dipermudah seperti itu. Kan kasihan dong. Sementara transferan jalan terus. Ini baru dikasih kayak, saya melihatnya ya dari sudut pandang mata Mamski ya. Ruben itu kayak gini loh. Aduh udah deh, gue berhenti dulu deh. Biar gue dapet hak gue dulu, kayak gitu loh kasarnya. Hak gue mana nih? Ini dari 2 tahun nih cerai nih, gue kasih terus nih kewajiban gue lunasin terus hak gue mana? Kayak gitu loh. Terus Ruben Onsu juga mengatakan bahwa dia itu merasa seperti apa ya, kayak terasingkan atau minder gitu bertemu dengan anak-anak ya kan, bahkan kan anaknya sendiri kan keinginan mau bertemu dengan seorang ayah gitu kan. Iya, makanya akibat mungkin ya dari lingkungan. Mamski lihat nih ya, dari cara bicaranya juga ya mohon maaf ya, kata-katanya kurang pantas gitu ya diucapkan untuk di acara live ya kan, didengar banyak orang, bisa jadi jejak digital. Terus begitu banyaknya tuduhan-tuduhan juga ke Ruben gitu ya, seperti kayak seolah-olah nih nggak bertanggung jawab, padahal begitu dibuka faktanya, dikasih lihat bukti-bukti transferannya, sangat-sangat bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama gitu loh. Makanya Ruben pasti ada rasa, ini menurut Mamski ya, ya pastinya nggak percaya diri untuk ngadepin anak juga, udah terlalu parah deh, dideketin juga sama orang luar gitu loh, yang mana belum ada kekuatan hukumnya. Kalau nikah kan dia punya kekuatan hukum sebagai bapak sambung kayak begitu kan. Ini kan bukan bapak sambung, bukan siapa-siapa gitu, masih pacaran. Ya Allah Tuhan, anak ini jelas punya bapak, masih hidup ayahnya, mau ibunya gonta-ganti suami nanti kedua, ketiga, keempat, itu jadi orang lain semua. Ini bapak satu bapak, nggak bisa digantikan siapapun. Itu mesti ditanamkan nih ke ibu-ibu tunggal nih ya, ke si ibu nih. Anak jangan kamu pisahkan, jangan kamu jauhkan dari bapak, apalagi bapak bertanggung jawab seperti Ruben Onsu gitu loh. Oke Mamski, imbas dari sulitnya bertemu Ruben dan anaknya itu, infonya sih Ruben mau memperjuangkanlah hak asuh anaknya ya. Melihatnya seperti apa sih? Ya itu. Ini kan akhirnya jadi penilaian untuk seorang ayah. Anak saya tadinya saya relakan bersama dengan ibunya, ya kan?
udah sangat elegan itu Ruben, sangat legowo ya kalau Jawa bilang memberikan keikhlasannya sama mamahnya deh, sama bundanya deh, karena memang deket sama bunda gitu kan. Mungkin bunda lebih punya banyak waktu, secara Ruben kan yang nyari uang gitu ya, aku lihat dung cari uangnya gila. Jadi udah dengan rasa legowo itu kan harusnya diberikan bukti bahwa anakmu aku didik, aku ajari dengan sebaik-baiknya loh. Tapi apa yang terjadi? Bahasa itu ya kan, kebun binatang semua keluar semua itu. Bahasa ini cangcong apa semua. Sampai adegan ini yang Mamski, aduh mohon maaf ya. Kan ada tuh kemarin tuh masuk di Komal bilangnya apa? Cemburu tuh si ayahnya cemburu. Aduh mohon maaf ya. Nggak mungkin ayah itu cemburu, nggak mungkin menurut saya. Tapi memang apa yang dilakukan dengan mendisplay kemesraan itu too much, sorry, terlalu parah, sorry, gitu loh. Dan itu tidak sehat untuk anak-anak. Otomatis itu juga menjadi penilaian lagi untuk si ayah ini, Ruben Onsu. Apakah bisa ya sebenarnya dia mendidik anak-anak saya seperti itu? Makanya kita ini sebagai seorang wanita, terutama udah dapet keturunan dan dipercaya untuk mendidik, berikan contoh. Sudah pantas belum yang kamu beri di depan anak-anakmu itu contoh langsung? Udah pantas belum jadi ibu, jadi seorang wanita yang bersahaja gitu ya, yang megang apa namanya istilahnya tugas dari mantan suami. Ya udah, saya serahkan anak saya sama kamu ya, tolong jaga. Pasti kan itu yang diinginkan. Terus apa yang terjadi? Apa yang kamu kasih untuk anak-anak kamu? Saya lihat live-nya, ya Allah, sampai begitu sama pacar. Dan di dalam rumah pula. Rumah siapa? Rumah ya ayah juga itu. Aduh, gitu loh. Jadi emang kalau Ruben berpikir ulang wajar. Wajar banget. Oke, Mamski, mungkin imbas dari perseteruan ini banyak lah teman-teman dari Ruben sendiri yang mensupport, bahkan Onyo sendiri pun bela sang ayah. Alhamdulillah. Mungkin itu juga kan di podcastnya Igun kemarin juga udah dikatakan langsung depan Onyo ya. Kamu tahu nggak Onyo, ini ayah doa di Mekah. Memang alhamdulillah ya doanya diijabah. Langsung Onyo beralih, dan sempat Mamski juga baca status. Ternyata di hadapan anak-anak tuh memang udah sering mengolok-olok. Ini. Kalau memang mau tahu apa yang terjadi di rumah itu, memang harus tanya Onyo. Gitu loh. Kalau mau tahu yang sebenar-benarnya. Jadi nggak ada lagi bersilat lidah lah, pura-pura apa ngomongnya. Enggak gini, debat kusir gitu. Tanya aja langsung sama anaknya yang menyaksikan itu di rumah itu sebenarnya ada apa sih. Sampai akhirnya milih ikut ayahnya gitu loh. Itu udah pasti harus ada yang dibenerin, harus ada yang dirubah, itu udah pasti ke arah yang lebih baik ya. Karena yang ada sekarang itu benar-benar tidak pada tempatnya, tidak terpuji, itu menurut aku. Mungkin Mamski, Onyo juga sempat memberi komentar lah di Instagramnya kan kemarin, sempat memberi komentar kepada tantenya bahwa dia bilang kan, udahlah tante, jangan ikut campur. Benar banget. Itu gimana Mami? Iya benar banget. Karena mungkin Onyo nih juga udah apa, nggak kuat juga dengernya gitu loh. Ini pihak dari adiknya mantan istri gitu kan ikut campur, terus ada asistennya juga lah gitu ya, yang ikut-ikutan juga ketawa lah dengan udah nggak bener gitu loh. Dan Mamski juga lihat di Komal itu yang adiknya juga cara berbicaranya sangat tidak menghargai mantan kakak ipar, yang mana udah 13 tahun loh kenal keluarganya mantan istri. Dan kalau kita lihat jejak digital yang 11, 12, 13 tahun yang lalu, betapa Ruben itu meratukan banget ya istrinya. Nggak cuma satu istri doang yang dia care, tapi ke keluarga besarnya pun care banget gitu. Bahkan untuk rumah yang baru ini kan katanya yang kontraktor untuk desain di dalam rumahnya juga mantan mertua sendiri gitu. Berarti kan keluarga mantan istri juga harusnya tidak begitulah, terlalu terlalu katanya ini kalau untuk keluarga gue akan bela. Lah itu kan anaknya Ruben, masa lupa sih? Anak-anak itu
Talia Tania tuh anak Ruben Onsu, jangan lupa gitu loh. Yang keluarga ini yang mana? Gitu ya kan, itu anaknya Ruben Onsu. Terus juga Onyo juga sempat kayak gak nyangka nih Bunda atau Sarwenda berubahlah sikapnya dari semenjak bisa dari Ruben sendiri. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Apakah selama ini yang dikasih lihat ke kita 13 tahun itu yang nggak benar, yang bukan sebenarnya, atau bagaimana? Sangat disayangkan. Mamski sih berharap yang 13 tahun yang diperlihatkan kita saat bersama dengan Ruben itu yang sebenarnya Sarwenda ya. Karena sangat sedih loh kalau ternyata yang cuma sekian tahun ini tuh menutupi kebaikan kamu yang udah 13 tahun, kan sayang ya. Yang udah citranya tuh lembut, apa kan sayang gitu loh. Dan mungkin untuk Wenda sendiri coba dievaluasi lagi deh. Dan apa nih hubungan aku dengan orang-orang sekitar aku? Evaluasi satu-satu. Ya kan? Dan introspeksi diri. Udah bener belum sih yang gue lakukan? Coba deh lihat tayangan-tayangan kamu. Pantas nggak seperti itu? Gak usah mikirin ke Rubennya dulu, pikirin ke anak-anak kamu deh. Saya pantas nggak sih sebenarnya ini untuk anak-anak saya lihat nih? Ya kan? Itu coba dipikir dulu. Ini perasaan anak-anak saya gimana ya? Kalau lihat saya ngomong kayak begini, kalau ngelihat saya mengumbar kemesraan dengan pacar ya, bukan suami di acara live, ini kayak apa anak-anak saya ya? Coba deh pikirin kayak gitu buat si Wenda. Berarti si Sarwenda ini dan juga Gio tuh live-nya di rumah dari Ruben juga ya? Kan katanya seperti itu. Nah juga Onyo ini Mamski minta Gio buat belikan rumah untuk wajar dong. Sekarang gini, Mamski dengar dari pengacaranya Ruben, ya ada tuh jejak digitalnya ya. Mamski juga simpan VT-nya. Listrik masih dibayarin loh sama Ruben separuh. Nah kalau rumah itu dipakai buat berbisnis, ya dengan pacarnya pun masuk ke rumah itu kan berarti kan kalian komersil dong buat rumah. Yang bayar siapa operasionalnya? Masih uangnya Ruben juga. Nggak fair dong, nggak adil dong. Nah kalau mau buat live, buat cari cuan yang katanya 30 menit 200 juta, silakan belikan rumah, tempat. Nggak usah gitu deh, mungkin belikan rumah terlalu repot ya, terlalu besar. Sewa deh room kecil, di hotel banyak ada room kecil, di hotel atau di cafe gitu yang private room gitu ya, di mana aja lah bisa sewa setengah hari, mungkin bayar aja berapa, seminggu, 2 minggu, atau sewa rumah kecil, sewa untuk sebulan 2 bulan gitu buat acara live-nya. Yang penting jangan ganggu gitu loh, itu rumah buat anak-anak, jadikanlah hunian family ya, bukan untuk orang nyari cuan gitu, bukan buat orang nge-live berbisnis di situ. Itu ada bagian dari uangnya Ruben gitu loh di situ. Masa nggak kepikiran ke sana sih? Mamski aja orang luar bisa mikir kayak begitu kok. Gitu. Terus Onya juga mendapat seperti saran lah dari netizen bahwa Onyo jangan tinggalin ayah ya, berikan dukungan terus nih untuk ayah Ruben. Pastinya ya, karena melihat seperti apa? Karena kan tadinya sendiri banget Ruben, karena Ruben juga untungnya sabar ya, alhamdulillah ya, semakin sabar. Meski lihat sih semakin bagus karena mendekatkan diri kepada secara spiritualnya lebih matang lah gitu. Jadi ada tempat buat kita tuh lebih kuat menghadapi cobaan ya kalau kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Dan ada anaknya sekarang gabung ke Ruben yang cowok ini yang udah beranjak dewasa juga. Aduh syukur alhamdulillah banget, senangnya ada teman buat ngobrol, buat juga kerja juga, mungkin bisa sama-sama atau pergi kemana atau minta perlu bantuan apa kalau lagi sakit kan gitu. Kalau ada anak tuh kan enak ya, bisa dikatakan sharing lah ya, sharing. Jadi juga nggak beban sendiri gitu. Beda kan, ditambah juga anak sekarang kebuka juga matanya nih gitu loh. Oh ternyata ayahku ini baik banget gitu, ayahku ini berjuang buat kita. Dan udah lihat kan, oh ternyata yang di sana kok jadi mengecewakan gitu. Bagus deh, seneng banget ada Onyo buat nemenin ayah. Oke Mamski, terakhir mungkin pesan Mamski untuk Ruben seperti apa sih supportnya lah? Iya pokoknya untuk Ruben yang pasti tetap jaga kesehatan, bekerja dan menghasilkan pemasukan yang bisa memperbaiki
lagi ada ini kan masalah juga yang kredit macet apa itu lunas semua. Dan yang pasti kalau memang haknya Ruben harus dapatkan. Juga Ruben sebagai ayah punya hak atas keamanan anak-anak, pendidikan anak-anak, dan perkembangan dari mental anak-anak. Kalau memang dirasa Ruben bisa menjadi orang tua yang mengasuh anak, why not kayak gitu? Karena selama itu belum ada perubahan dari keluarga yang mamahnya gitu ya masih seperti itu, memang miris banget. Harus harus ada perubahan. Kalau memang bisa berubah ya anak-anak lebih nyaman sama mama, gak apa-apa sama bunda gitu. Tapi bunda harus belajar lihat dari kesalahan yang sekarang, jangan lagi diulangi lagi. Dan memang nomor satu tuh anak, apa-apa kan memang untuk anak. Itu si Ruben juga berjuang. Untuk Ruben semangat terus berjuangnya. Mamski yakin banget ini cobaan dari Allah sekaligus juga berkah, karena ternyata seluruh masyarakat Indonesia tuh support banget ke Ruben. Dan Mamski yakin banget semua persoalan Ruben bisa selesai dengan cepat gitu loh. Dan Rubennya juga pastinya bisa bertemu lagi sama anak-anak. Nanti anak-anak juga pasti ada waktunya nih yang perempuan-perempuan lihat, bapakku ternyata hebat loh, sayang sama kita gitu. Bisa kumpul lagi nanti dengan abangnya, dengan dua anaknya Ruben yang perempuan. Oke, Mamski, kalau untuk Sarwenda sendiri pesannya seperti apa? Ya kalau tadi yang udah Mamski bilang, jadikan ini untuk introspeksi diri lagi ke depannya. Jangan diulangi lagi kesalahan yang udah fatal banget. Kalau memang mau tetap sama anak-anaknya bunda, ya bunda jadilah ibu yang benar-benar wise. Ya kesampingkanlah urusan-urusan pacaran lah, apalah. Please banget, nomor satu tanggung jawab dulu. Saya udah dikasih uang gitu ya, udah dikasih semua dipenuhi finansial oleh mantan suami demi anak-anaknya si mantan suami. Jaga anak-anaknya dengan baik gitu. Itu aja sih, jangan mengulangi kesalahan lagi. Dan ya insya Allah bisa damailah sama ayah, bunda dan ayah ini kan biar gimana pun orang tua dari anak-anak gitu loh. Berdamai dan lepas egonya untuk anak-anak bisa sehat mentalnya, ngelihat orang tuanya baik-baik aja. Buat kita berdua mereka mau loh untuk berdamai seperti itu.